Oke, Bang Jamal. Ya, Ini kan Pak Dodi dikabarkan tengah terbaring sakit nih di rumah sakit. ya, Seperti apa mungkin Bang Jamal sebagai kuasa hukumnya? ya. Memang beliau udah berapa hari nih di salah satu rumah sakit di Jakarta Pusat situ. Udah kurang lebih 4 atau 5 hari lah. Ya, hingga saat ini masih di rumah sakit sih. Insya Allah mudah-mudahan berapa hari lagi udah bisa keluar. Sakitnya apa, Bang? Sakitnya BDB. DBD. DBD. Nah, demam berdarah gitu. Sejak kapan berarti? 4 hari yang lalu ya? Kurang lebih 4 hari yang lalu lah. Setelah kita dari Polres Metro Jakarta Pusat, besoknya kalau nggak salah langsung masuk rumah sakit. Komunikasi masih dengan Pak Dodi. Alhamdulillah masih lancar, masih WA dengan beliau. Terus siapa yang jaga Pak Dodi di rumah sakit? Nggak ada Mbak Mayang sih yang sering ke situ. Kita juga yang lain pada mau datang jenguk, cuman dari pihak rumah sakitnya yang katanya nggak boleh dulu untuk sementara ini. Jadi ya untuk sementara ini Mbak Mayang lah. Kelelahan atau seperti apa, Bang? Sepertinya beliau lelah, kecapean lah. Kan beliau juga cukup forsir kan. Setelah beliau pisah dengan Mbak Puput, kan Mbak Mayang kan juga kemudian hari ini kan manajernya kan beliau. Jadi tentu untuk menghandle atau mengcover semua aktivitas Mbak Mayang kan Pak Dodi sendiri. Karena itulah mungkin dengan pekerjaan beliau ditambah dengan ini jadi ya bikin capek, dan namanya juga manusia kan, jadi pasti ada aja kan saat dimana kita the down-nya. Bang, ini kan sebentar lagi mau lebaran. Pak Dodi ada rencana ini nggak sih, mungkin bertemu gala atau Sebetulnya bertemu gala itu beberapa waktu yang lalu sih ada rencana ke arah sana. Kita sempat udah telepon-teleponan untuk itu ya, namun beliau lagi sakit juga, mungkin lebaran inilah, lebaran. Bahkan kan sebetulnya hari ini hari ulang tahunnya Mbak Mayang. Oh ya, Mbak Mayang, saya ucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, kemudian dilancarkan dan dimudahkan segala usaha dan urusannya, dan kiranya bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, dan insya Allah bisa berguna bagi negara dan bangsa. Top, Mbak Mayang. oh, hari ini rencana mau ketemu gala Mayang? Tadinya, karena kan ulang tahun ya kan, mestinya mau dirayain sih sebetulnya hari ini. Cuma karena Pak Dodi masih sakit, jadi mungkin sementara waktu di pending dulu acaranya. Mungkin setelah beliau sehat, baru insya Allah akan dirayain. Tapi ada nggak sih rencana, ini kan mau lebaran, ngasih membelikan baju buat gala sebagai Ya, cucu, baju sepertinya ada. Ada sempat disinggung juga beberapa hari kemarin sih. Mau pengen datang sebetulnya untuk mau itu, mengantar mungkin baju koko, kemudian topi, sejadah kecil, dan ada beberapa bingkisan lain. Cuma karena beliau udah keburu sakit, ya mudah-mudahan aja, kan lebaran masih berapa hari lagi kan, jadi insya Allah lah, mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Sekarang kalau mau ketemu gala gimana? Tetap komunikasi dulu ke Haji Faisal atau gimana, Bang? Oh iya dong, tetap harus komunikasi ke Pak Haji Faisal maupun juga Bang Sandi selaku lawyer ya kan. Ya artinya terlepas dari keputusan pengadilan yang sudah ada, tapi tidak bisa kita menafikan bahwa Pak Dodi itu adalah kakeknya gala. Sebaliknya pun juga demikian. Pak Haji Faisal itu adalah kakeknya daripada gala. Itu tidak bisa sampai kapanpun juga itu tidak bisa dielakkan itu. Jadi saya kira mudah-mudahan semua akan berjalan baik dan normal aja lah. Kalau dalam konteks itu ya, konteks cucu dan kakek ya, saya kira semua mesti harus menghargai itu. Kemarin ke Bali sempat bawain oleh-oleh nggak buat gala, Bang? Nah kalau itu sepertinya ada deh. Tapi belum dikasih. Karena aku aja dikasih juga. Ya, ada beberapa pihak sih, ada beberapa orang yang dikasih termasuk saya, ada juga untuk gala, cuma belum ada waktu aja yang kemudian bisa sempat datang untuk mengantarkan itu. Jadi ya, insya Allah kita lihat aja nanti. Ada rencana silaturahmi mungkin pas lebarannya, hari lebarannya? Ya, ada. Itu ada. Pasti ada. Kan momentum itu. Saling memaafkan satu dengan yang lain. Sebetulnya kalau kita mau jujur sih, ruang-ruang
komunikasi maupun juga mediasi, silaturahmi, atau lebihnya perdamaian lah, itu sudah kami buka seluas-luasnya, dan kami paling sering sekali komunikasi dengan lawyernya Pak Haji Faisal, termasuk Pak Haji Faisal ini. Cuma Pak Haji Faisal mungkin karena kesibukan, sehingga lawyernya yang kami intens membangun komunikasi ke arah sana. Namun karena belum juga dilayani, belum juga dijawab, ya belum terlaksana, ya kita mau gimana lagi kalau kita udah setengah paksa nih, tapi ternyata masih mungkin ada kesibukan dan lain sebagainya, ya kita maklumi lah. Bang, tapi ada permintaan Pak Haji Faisal bisa ada bertemu dengan Pak Dodi Gala, asalkan Pak Dodi mau mengklirkan semua masalah yang pernah Pak Dodi lontarkan di publik nih. Saya kira begini, ini kita flashback ke belakang lagi ini. Sebetulnya beberapa kali ada rencana kami datang ke sana untuk membicarakan itu secara utuh. Cuma kan beliau yang tertutup selama ini. Beliau yang tidak mau menerima kehadiran kami. Jadi kami harus gimana lagi dong kalau begitu? Ya silakan tanya ke beliau lah. Siapa yang paling intens dan paling rajin berkomunikasi untuk minta duduk bersama menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Kalau mereka jujur, pasti mereka sampaikan dengan jujur. Jadi saya kira karena ini sudah berjalan, kita tidak perlu berpolemik panjang lebar lagi. Kita hargai putusan yang sudah ada. Kita juga, ya saya dengar sih Pak Dodi sepertinya mau banding. Padahal kalau dari kemarin-kemarin itu ada pembicaraan terkait dengan yang kami rencanakan awal, mungkin semua ini tidak akan terjadi juga sebenarnya. Karena memang itu sudah kita pikirkan itu. Tapi karena ada kesan seolah-olah beliau menutup diri dengan kita, tidak mau bertemu dan lain sebagainya, ya saya sendiri mau bisa bikin apa? Saya sendiri juga udah cukup intens berkomunikasi, meminta supaya kita duduk, ayo kita duduk. Tapi karena pintunya tertutup, nah kita mau gimana lagi? Ya pada prinsipnya kita tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Kami pada prinsipnya tidak mau menyalahkan siapapun. Tapi yang jelas, silakan tanya, konfirmasi kepada Pak Haji Faisal, kepada juga Bang Sandi, bahwa siapa yang paling sering, hampir setiap minggu pasti kami komunikasi untuk itu. Tapi karena mungkin kesibukan, jadi ya udahlah, mau gimana lagi.